Gereja mengajarkan doktrin Trinitas yang merupakan kepercayaan bahwa Tuhan pada dasarnya adalah Tritunggal. Artinya, itu ada sebagai tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka semua sama dan abadi. Mereka mengklaim bahwa pribadi kedua dari Trinitas adalah Tuhan Anak, ya, Putra. Dia berinkarnasi dalam bentuk fisik Yesus. Jadi ketika Maria melahirkan Yesus, Tuhan masuk ke dalam ciptaan sebagai manusia. Yesus dikatakan memiliki dua kodrat, sifat ilahi dan sifat manusia. Oleh karena itu diyakini bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dalam video ini kita akan membandingkan Trinitas dengan ajaran dari Gospel. Mari kita lihat apakah doktrin Trinitas ada di dalam Gospel. Gospel Matius mengatakan pernyataan berikut tentang Allah. Adapun hari kiamat, ya, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, tidak juga para malaikat di surga, tetapi hanya Bapa-Ku saja. Ya, ada Matius 24:36. Di sini kita diberitahu bahwa hanya Bapa yang memiliki pengetahuan tentang hari kiamat dan bahwa Allah Putra tidak mengetahuinya. Ini berarti bahwa Allah Putra tidak bisa menjadi Tuhan karena Tuhan menurut definisi memiliki pengetahuan maha tahu, ya. Kita dapat melihat bahwa doktrin Trinitas runtuh, ya. Ada fakta penting yang perlu dikemukakan bahwa ada sejumlah manuskrip kuno, contohnya Washingtonianus dan Latin Vulgata, ya, menghapus frase Allah Putra. Mungkin para ahli Taurat ini memiliki motif teologis untuk menghapus frasa dari Bible karena mereka sempat terganggu oleh efek doktrin Trinitas, ya. Sekarang mari kita lihat beberapa tanggapan umum dari pembela Kristen, apologet Kristen, ya, bagaimana mereka berasumsi. In fact, most scholars believe that there is a veiling of many of these things so that Jesus demonstrates for us, becomes the model for us as to how we are to depend upon the Holy Spirit the same way that the Son did. Whatever the reasons are, there are things that Jesus had before the incarnation, he has after the incarnation, but they are voluntarily. Remember, Philippians 2 says he made himself of no reputation. Not he was made, but he made himself of no reputation. There are certain things that he does not act upon in the incarnate state, which would include, evidently, knowledge of the specific date of that final hour. In respect to Jesus' divine nature, he knows everything, even the day hour. But remember, Jesus has a true human nature. And part of that nature, he has a human mind. And as a human being with a human nature, he has layers of consciousness. So in respect to his human consciousness, in his human mind, in his waking human consciousness, he doesn't know everything, cannot know everything. There is a nuanced approach to this, and based on the nuanced approach, the fact of saying Jesus should have known the last hour, I think is wrong, purely because the last hour hasn't been decided yet by God. Now, bringing that to Jesus' statement in Matthew 24, when Jesus said, "No man knows the day or the hour, not the angels nor the Son, but the Father only," what he's saying is no one has the prerogative to make that day known. In Jewish culture, when it came time for a son to go and get his bride, the right belonged to the father to declare that day to the people. The son couldn't tell people when that day was. And so all Jesus is doing in Matthew 24 is saying, I am the Son, he is the Father, it's his prerogative as the Father to declare that day to men. Di sini bisa kita lihat, ya teman-teman, mereka berasumsi tanpa dasar atau pegangan dari mana dalilnya mereka mengemukakan hal-hal tersebut tentang pengetahuan Yesus yang ternyata tidak ada tentang hari kiamat. Dapat kita ringkas di sini, ya, pendapat yang berbeda-beda tadi. Pertama, Yesus mengetahui hari kiamat tersembunyi dari putranya untuk tujuan tertentu. Kedua, Yesus tahu waktunya, hanya sifat manusianya yang tidak tahu, dan Anda tidak dapat mengetahui hari kiamat karena daya yang terbatas. Ketiga, Putra tidak mengetahui
hari kiamat karena Bapa belum memutuskannya. Keempat, Putra memiliki pengetahuan tentang waktunya, tapi hanya Bapa yang berhak mengumumkannya. Perhatikan asumsi-asumsi kontradiktif dari apologet Kristen ini ya. Ini menunjukkan betapa ayat ini sangat mengganggu persoalan Trinitas ini ya. Terlepas dari ketidakkonsistensiannya, kata tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai sendirian. Monos berasal dari kata Yunani ya, yang didefinisikan sebagai sendirian dan tanpa pendamping. Dalam Gospel Matius, kata ini digunakan dalam hubungannya dengan Allah Bapa, yang berarti hanya Dia yang memiliki pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu tidak hanya mengecualikan Allah Putra tetapi juga Roh Kudus. Ini menghancurkan gagasan bahwa tiga pribadi dan Trinitas adalah sama. Karena Bapa memiliki lebih banyak pengetahuan daripada Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Pembela apologet Kristen sedang mencoba untuk mengatasi masalah ini dengan memanipulasi bahasa Ibrani. Mereka menolak makna yang tampak dari teks. Mereka mengklaim bahwa Dia hanya mengecualikan Allah Putra bukan Roh Kudus. Namun jawaban ini menciptakan masalah yang lebih besar. Jika seseorang ingin berargumen bahwa kata sendirian tidak boleh diartikan secara harfiah, pikirkan tentang fakta bahwa Gospel Yohanes, bahasa Yunani yang sama digunakan untuk menggambarkan Yesus sebagai anak Allah. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Yohanes 16:3. Kata-kata yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai satu-satunya, ini adalah kata Yunani yang sama yang kita bahas sebelumnya ya. Jadi jika ada yang berdebat bahwa bahasa Yunani dalam Gospel Matius tidak boleh ditafsirkan secara harfiah, harus konsisten dong dan menerima bahwa Yesus bukanlah anak tunggal. Nah begini ya, jadi pilih nih racunnya nih, apakah Tuhan memiliki banyak anak atau Roh Kudus tidak mengetahui tentang hari kiamat. Dalam kedua kasus, Trinitas ditembus dari So if perspektif Jesus is God, Alkitabiah. how do you not know about the hour or the day? Thank you. Yeah, and that's I would say that's probably the best verse to bring up if you were challenging the deity of Christ. David Kayu, gelagapan ditanyain tentang ayat ini ya. Yuk, celengnya yuk. Yuk. Lemu ini. Yuk. Nanda, si Raja Bolos. Yuk.